Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. 246. Kelebihan Imam Syafi'i dan kebobrokan Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. At-Taubah 122. Imam Asy-Syafi'i adalah ulama mazhab ketiga setelah Imam Maliki dan Imam Hanafi. Imam Syafi'i juga adalah orang yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu orang yang memperdalam ilmu agama, orang yang memberi peringatan, pemimpin golongan, pemimpin mazhab. Keilmuannya telah mencapai makam tertinggi hingga ulama hadits pun bermazhab kepadanya. Telah banyak ulama lain yang mengambil ilmu darinya. Bahkan fatwanya lah yang lebih banyak dianut di muka bumi ini. Namun belakangan ini ada sebagian kecil orang yang berusaha meremehkannya dan meremehkan hukum-hukum yang telah difatwakannya. Mereka melarang orang-orang bermazhab, bahkan sampai menuduh orang yang bermazhab itu sebagai pemecah belah. Sayangnya setelah kita teliti tentang mereka, ternyata kebanyakan mereka adalah orang yang fanatik kepada Muhammad bin Wahhab. Mereka meyakini bahwa Muhammad bin Wahhablah satu-satunya ulama yang harus diambil fatwanya. Dengan demikian nyatalah mereka telah memecah belah umat yang dulunya bersatu di dalam satu mazhab, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka untuk itulah kami susun keterangan yang sejelas-jelasnya tentang siapakah Imam Asy-Syafi'i dan siapa Muhammad bin Wahhab. Dan di antara mereka berdua siapakah yang lebih baik. Kami juga berani mengajak para pembaca untuk menguji sejarah mereka berdua, agar dapat memilih salah satu di antaranya, manakah yang harus diikut, dan mana yang lebih berilmu di antara mereka berdua. Sebab di dalam surat Al-Isra, ayat 36 dikatakan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Untuk itu kami buat beberapa fakta tentang mereka berdua. Di sini kami mulai. Qultu walahu alam. Fakta pertama, surat Fatir 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Fakta mengungkapkan bahwa Imam Syafi'i adalah ulama yang takut kepada Allah. Lihat penjelasan tentang Imam Syafi'i pada bagiannya. Sedangkan Muhammad bin Wahhab tidaklah termasuk ulama yang takut kepada Allah, sebab dalam fakta sejarah dia telah memerangi dan membunuh ribuan kaum muslimin ketika hendak mengambil alih wilayah Arab. Demi hubud dunianya, cinta dunia, ia tidak memperdulikan apa yang dikatakan Allah dalam surat An-Nisa ayat 93. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Fakta kedua, surat An-Nahl ayat 43. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Imam Syafi'i adalah ulama tempat orang bertanya, hingga sejumlah imam hadits pun bermazhab kepadanya, seperti Imam Bukhari dan lainnya, sedangkan Muhammad bin Wahhab tidaklah demikian. Fakta ketiga, surat An-Nisa 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan mentaati ulil amri. Fakta sejarah mengungkapkan Imam Syafi'i ditaati oleh kalangan ahli hadits.
Karena Allah sedangkan Muhammad bin Wahab awalnya ditaati. Karena ditakuti kekejamannya. Coba pikirkan mengapa ia harus memerangi untuk mendapatkan wilayah Arab, kalau ia sudah dipatuhi sebelumnya. Fakta keempat, Surat Fatir ayat 32. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Perhatikan dalam ayat ini, hamba ulama ada 3 macam, yaitu ada yang baik, ada yang sedang dan ada yang buruk. Fakta sejarah mengungkapkan bahwa Imam Syafi'i adalah ulama yang paling baik dan diakui oleh sekalian kaum muslimin. Sedangkan Muhammad bin Wahab jangankan demikian, ayah kandung dan abang kandungnya sendiri pun yaitu Syekh Sulaiman bin Wahab tidak mengakui tentang keulamaannya. Bacalah kitab Sawaikul Ilahiyah Firadi al-Wahabiyah dan kitab Fadai al-Wahabiyah. Dia lebih memilih Inggris sebagai pembelanya ketimbang orang Islam. Padahal Inggris itu kafir sedangkan Allah melarang menjadikan kafir sebagai pembela, karena kita diperintahkan untuk bersama yang benar. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." At-Taubah 119. Fakta kelima, Surat An-Nisa 83. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Ayat ini mengatakan bahwa kebenaran itu didapatkan dari Rasul dan Ulil Amri, yaitu ulama. Fakta sejarah mengatakan Imam Syafi'i adalah ulama tempat orang mengambil kebenaran itu, sedang Muhammad bin Wahab melarang orang bermazhab. Manakah yang mengikuti ayat? Coba pikirkan. Fakta tambahan, Ar-Ra'd ayat 7. Dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Ayat ini menunjukkan adanya Islam itu berkelompok, yaitu sebagai dalil adanya beberapa mazhab. Fakta sejarah mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengakui dan membenarkan adanya mazhab lain, sedangkan Muhammad bin Wahab sangat anti dengan kelompok lain. Fakta keenam, Hari Imam Ibnu Adi dan Asyakir Rasulullah petik terbalik bersabda, "Ya Allah, tunjukilah bangsa Quraisy, maka sesungguhnya seorang alimnya akan memenuhi permukaan bumi ini ilmunya." Dalam kitab Majmu, Syarah Muhadzab Jil 1 Hektolumen 11 dikatakan, sesungguhnya seorang alim dari suku Quraisy, yang ilmunya akan memenuhi pelosok bumi ini. Imam Ahmad ketika ditanya tentang hadits ini, beliau menjawab, siapa lagi kalaulah bukan guru kita ini, Imam Syafi'i. Fakta sejarah mengungkapkan bahwa Imam Syafi'i adalah seorang Quraisy. Dan juga fakta nyata menunjukkan bahwa pendapat Imam Syafi'i ini paling banyak dipakai di belahan bumi ini, sedangkan Muhammad bin Wahab bukanlah Quraisy, dan pendapatnya pun tidak dipakai. Sampai seperti Imam Syafi'i. Kalaulah Muhammad bin Wahab tidak meminta bantuan Inggris untuk memerangi daerah Arab pada waktu itu, tentu tidak sampai segini juga pamornya, dengan kelicikan apapun yang digunakannya itu, namun tetap saja pamornya tidak juga sampai seperti Imam Syafi'i. Fakta ketujuh, Hari Turmuzi dan Hakim dari Aisyah berkata, iya, Rasulullah petik terbalik bersabda, ada 6 yang aku laknat dan dilaknat juga oleh Allah. Padahal setiap nabi itu dikabulkan doanya. Yang menambah kitabullah, yang mendustakan takdir Allah, yang berkuasa dengan sewenang-wenang sehingga dengan itu dia memuliakan orang yang direndahkan Allah dan merendahkan orang yang dimuliakan Allah, orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah, orang yang memperlakukan keturunanku dengan hal yang diharamkan Allah, yang meninggalkan sunnahku
Fakta sejarah mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah keturunan Rasulullah dari Fatimah, sedangkan Muhammad bin Wahab tidaklah demikian. Malah beliau memerangi orang yang bermazhab kepada Imam Syafi'i pada ketika itu. Coba pikirkan, kenapa ia perangi, kalau menurutnya bukan diharamkan. Berarti Muhammad bin Wahab alias pentolan Wahabi itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Fakta tambahan, Imam Syafi'i kehidupannya pada zaman salaf yang dijamin kebenarannya, sedangkan Muhammad bin Wahab kehidupannya pada abad 12 akhir. Dari manakah orang membenarkannya? Fakta ke-8, hari Imam Muslim. Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah petik terbalik, dua kelakuan manusia yang menyebabkan kafir yaitu, menghina turunan nasab dan tersendu-sendu menangisi orang mati. Hari Muslim. Karena ia memerangi orang yang bermazhab kepada Imam Syafi'i. Berarti ia menghina beliau, oleh karena Imam Syafi'i turunan nasab Rasul, maka tentu secara tidak langsung ia telah menghinanya. Rasulullah. Fakta ke-9, hari Imam Bukhari dalam kitabnya Jilid 4 Hektolumen 147 Rasulullah petik terbalik bersabda, Ya Allah berkatilah kami, Syam kami dan Yaman kami, ketika itu sahabat yang berasal dari kota Nejat berkata, doakan juga Nejat kami yang Rasul. Nabi berkata lagi, Ya Allah berkatilah kami, Syam kami dan Yaman kami. Kemudian orang yang dari Nejat tadi berkata, tolong doakan juga Nejat kami. Nabi menjawab, di sana akan terjadi goncangan, fitnah dan akan muncul tanduk syaitan. Dalam hadits ini dikatakan, ketika Rasulullah petik terbalik berdoa, Ya Allah berkatilah kami, Syam kami dan Yaman kami, maka sahabat yang dari Nejat adalah ibu kota Saudi Arabia, berkata, doakan juga Nejat kami ya Rasulullah. Beliau tetap berkata seperti tadi. Ketika mereka memohon lagi agar Rasul mendoakan Nejatnya, Rasul menjawab, di sana Nejat maksudnya akan timbul goncangan, fitnah dan akan muncul tanduk syaitan. Fakta sejarah mengatakan, kampung halaman Muhammad bin Wahab adalah di Nejat. Dan dari sana jugalah ajaran Wahabi dikembangkan. Dalam hadits lain Rasulullah menunjuk ke arah timur. Perhatikan hadits ini. Rasulullah sambil menunjuk ke arah timur, beliau bersabda, sesungguhnya fitnah-fitnah itu munculnya dari sana, sesungguhnya fitnah itu dari sana, sesungguhnya fitnah itu dari sana, timur dari sana. Itulah munculnya tanduk setan. Hari Bukhari. Perlu diketahui adalah, Nejat itu adalah di timur Mekah. Lihat denah. Di bawah ini, Iram, batas halal dan haram, Madinah, Zulhulaifah, Bir Ali, 450 km, Al-Jufah, Rabih, 204 km wilayah barat Mekah, Zatul, Irak, 94 km, Hudaibiyah, Karnul, Manazil, 94 km wilayah Nejat, timur, Laut Merah Jeddah, Yalamlam, 54 km. Apakah Anda tahu bagaimana cara Muhammad bin Wahab memulainya? Dia bersatu dengan Muhammad bin Saud untuk memerangi pemerintahan yang dipimpinan oleh Syarif al-Husain di bawah kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan tersebut membolehkan 4 mazhab, dan setiap orang boleh menganut salah satu dari mazhab yang 4. Muhammad bin Wahab berusaha menghancurkan pemerintahan tersebut, dengan cara menggoncang, memfitnah, dan menanduk fatwa ulama yang ada, dan segala macam cara ditempuhnya. Ketika memerangi kota Taif mereka membunuh anak-anak dan para wanita Mekah, hingga tersisa hanya 27 orang saja. Sungguh biadab perbuatannya. Dengan cara inilah ia berusaha merebut wilayah tersebut hingga akhirnya berubahlah nama daerah tersebut menjadi Arab Saudi. Kebiasaan itu tidak berubah sampai saat ini, yaitu Wahabi selalu
membuat goncangan di mana-mana, walaupun tidak semuanya. Sebagian mereka memfitnah ulama dan menanduk fatwa-fatwanya, seperti apa yang dikatakan dalam hadits di atas. Para pembaca yang berpikir, tolong pikirkan. Kalau hadits di atas ini bukan untuk Muhammad bin Wahab, tolong tunjukkan siapa gantinya. Karena hadits itu sahih dan bukan hanya terdapat dalam riwayat Imam Bukhari saja. Tidak mungkin Nabi berkata begitu kalau tidak ada pelakunya. Dan fakta itu bukan hanya berhenti pada Muhammad bin Wahab saja, tetapi hampir seluruh pengikutnya bersifat sama. Seperti Muhammadiyah, misalnya. Mereka selalu menuding amalan yang dikerjakan oleh kaum kita. Yang sangat mengherankan kita adalah kalangan yang tidak pandai membaca Quran pun ikut menyalah-nyalahkannya, padahal ulama dahulu membenarkannya. Gunakan akal, coba perhatikan dan coba pikirkan. Adakah Imam Syafi'i seperti apa yang dikatakan Nabi itu? Pikirkan dan pikirkan. Pikirkan lagi-lagi pikirkan supaya Anda faham. Allah berfirman, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Surat Yunus 100. Fakta terakhir di bawah ini, yang hendaknya harus dibaca. Muhammad bin Wahab adalah kaki tangan Yahudi. Siapakah Yahudi? Allah berfirman dalam Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Yahudi adalah bangsa Israel yang tidak senang kepada Tuhan Nabi Muhammad. Petik terbalik. Hanya karena Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan Bani Israel, mereka terlalu tebal kebutaan hatinya, hingga mereka sanggup bermusuhan dengan Tuhan. Sebab itu mereka cetuskan ajaran anti-Tuhan, ateisme, dan anti-Islam, sekularisme, pemisahan agama, dengan pemerintahan yang telah menyebar ke seluruh dunia. Pada tahun 639 M, atau pada tahun 60 H, gubernur di bawah Khalifah Umar bin Khattab Z yang bernama Amr bin Esh berjaya menawan Baitul Maqdis Palestina dengan aman dan damai. Pada tahun 1099 M, atau 520 H, terjadi Perang Salib pertama dan Baitul Maqdis Palestina jatuh ke tangan Kristian. Pada 1187 M, atau 608 H, Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Baitul Maqdis Palestina dari tangan Richard the Lionheart. Maka sempurnalah tiga kota suci ini berada dalam khilafah Islamiyah hingga sampai pada tahun 1917 M, atau 1338 H. Dendam Yahudi terhadap Muhammad dan Islam semakin mendalam, hingga satu konspirasi dirancang begitu rapi untuk menentang Islam. Yahudi mendirikan pusat studi Islam untuk melatih agen-agen perisikan, agen-agen binaan mereka agar menyusup ke dalam masyarakat Islam. Dan pada tahun 1822 M atau 1243 H didirikan Society Asiatique of Paris di Paris, Perancis. Tahun 1823 M, atau 1244 H didirikan Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland di Inggris. Tahun 1842 M, atau 1263 H, American Oriental Society didirikan di Amerika. Tahun 1916 M atau 1337 H, University of London mendirikan School of Oriental Studies, sekarang menjadi SOAS, School of Oriental and African Studies. Hasil inilah nantinya untuk menghancurkan Islam. Maka agen-agen Orientalis itu dihantar ke negara-negara Islam dan menyamar sebagai
ulama. Para agen itu membawa ajaran baru bagi menjayakan politik, memecah belah dan menguasai. Di antara tokoh-tokoh orientalis dari Yahudi dan Kristen yang telah menyusup di tengah-tengah umat Islam adalah 1. Mer. Hamper atau Syekh Muhammad Majmui pada tahun 1710 M. atau 1131 H. Dihantar oleh British ke Mesir, Turki, Irak, Hijaz dan sekitarnya. 2. Mer. Christian Snow Hurgronyai atau Syekh Abdul Ghaffar pada tahun-tahun 1857 sampai tahun 1936 M. atau tahun 1278 sampai tahun 1357 H, sekitar 76 tahun yang lalu. Selama 79 tahun diantar ke Aceh dan Nusantara. 3. Duncan Black Mahdenal pada tahun-tahun 1863 sampai tahun 1943 M. tahun 1284 sampai tahun 1364 H. Selama 80 tahun, dihantar ke Amerika dan menjadi rujukan cendekiawan Islam dari seluruh dunia. Wahabi 1 KONSPRASI Yahudi. Menjatuhkan Islam dari dalam. Tahukah Anda apa itu Wahabi? Wahabi adalah satu pemahaman diasaskan oleh Muhammad bin Wahab. Pahaman ini dinisbahkan kepada nama bapaknya Al-Wahhab sebagai Wahabi, tidak kepada namanya sendiri sebagai Muhammadi. Ini adalah ijtihad para ulama agar umat Islam tidak keliru menerima ajaran dari Nabi Muhammad. Petik terbalik. Muhammad bin Wahab lahir pada tahun-tahun 1701 sampai tahun 1793 M. atau 1122. 1214 H. Umurnya 92 tahun. Di sebuah kampung, Ainiyah Nejat Arab Saudi, wilayah timur Mekah. Ibnu Abdul Wahab adalah seorang yang lemah pikiran dan berpenyakitan. Ayah dan abangnya sendiri menganggap sebagai anak yang tidak siuman. Ibnu Abdul Wahab terpengaruh kepada ajaran Ibnu Taimiyah yang berfaham Mujassimah. Kemudian dia mengembara belajar di Basrah dan berguru kepada Syekh Muhammad Al-Majmui, seorang agen Yahudi dari Inggris yang menyamar sebagai ulama yang nama aslinya adalah Mer. Hamper. Dia adalah seorang pakar Islam yang mahir dalam berbahasa Arab, Turki, Farsi, dan telah lama mempelajari Islam di Turki dan Irak. Syekh Majmui atau Mer. Hamper merasua Ibnu Abdul Wahab dengan hadiah kawin muta 2 orang agen perempuan Yahudi yang menyamar sebagai muslimah. Ibnu Abdul Wahab kawin mutah dengan Safia di Isfahan dan Asia di Is-Siraj. Maka dengan mudah Yahudi mencatur Ibnu Wahab semau-maunya, mengajar aliran baru dalam Islam sesuai dengan perancangan Yahudi. Dengan ajaran baru itu Ibnu Abdul Wahab kembali ke kampungnya, namun ditentang dan diusir oleh bapaknya yang seorang ulama Sunni Yahudi dan keluarga As-Saude, membentuk kerajaan Saudi. Setelah diusir oleh ayahnya, ia menyambung ajarannya ke seluruh Nejat. Perjuangan Ibnu Abdul Wahab itu dipantau oleh Mer. Hamper dan disokong oleh kerajaan British Inggris. Ibnu Abdul Wahab membawa misi Yahudi kepada pemimpin-pemimpin Arab dengan sebuah janji. Jika engkau menolong kami, maka kami akan menjadikan kalian pemimpin di wilayah Nejat. Pada tahun 1747 M. Ibnu Abdul Wahab bertemu dengan Ibnu Saud. Dia adalah keturunan Yahudi yang menguasai kawasan Duriyah, Makkah. Bergabunglah Ibnu Saud dan Al-Wahhab mengembangkan ajaran Wahabi. Di antara ajaran Wahabi adalah siapa yang tidak ikut Wahabi dianggap sesat, kafir, halal darah dan hartanya dirampas. Dengan fatwa Wahabi ini, maka orang-orang yang tidak ikut Wahabi dibunuh dan hartanya dirampas. Wahabi melancarkan perang di dalam dan di luar Najd, seperti Yaman, Hijaz, daerah sekitar Syria dan Irak.
Mereka membantai 300 laki-laki di kampung Al-Fusul di wilayah kota Al-Aqsa dan merampas harta milik mereka. Pasukan Ibnu Saud dan Ibnu Abdul Wahab itu terus melakukan kekejaman ke seluruh Arab. Siapa yang taat kepada ajarannya wajib berbaiat, bila melawan wajib dibunuh. Dan harta miliknya dirampas. Di antara umat Islam yang paling banyak dibunuh oleh pasukan ini adalah keturunan Rasulullah petik terbalik. Namun ada sebagian keturunan Nabi Muhammad petik terbalik yang sempat melarikan diri ke Malaysia dan Indonesia. Peninggalan Rasulullah petik terbalik dimusnahkan supaya umat Islam tidak lagi membesarkan Rasulullah petik terbalik dan keturunannya. Pada tahun 1793 M, Ibnu Abdul Wahab meninggal dunia. Namun ajaran Wahabi semakin berkembang dengan sokongan keluarga As-Saud dan British Inggris atau Yahudi. Dinasti As-Saud dan golongan Wahabi terus meluaskan jajahannya hingga pada tahun 1912 M berjaya menguasai seluruh Nejd. Yahudi menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah. Ketika pemimpinnya telah diserang penyakit al-wahan kecintaan pada dunia yang berlebihan. Agenda Yahudi seterusnya ialah menghapuskan pemerintahan para syarif Mekah yang bertindak sebagai haramain. Hingga akhirnya Yahudi melantik orang-orangnya untuk menyusup ke dalam bangsa Arab agar Saudi takluk ke tangannya. Bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut tentang Wahabi, bacalah buku yang berjudul Mereka Memalsukan Kitab Karya Ulama Klasik. Fadai Al-Wahabiyyah Al-Itirafatul Jasusi Al-Inkaliziy dan SHAWAIQLILAHIYYAHFIRADDI Al-Wahabiyyah. Bagi yang penasaran tentang Muhammad bin Wahab dengan Mr. Hamper, maka kami persilakan membaca kitab Itirafatul Jasusi Al-Inkalizi. Wallahu alam. Inilah fakta Wahabi yang dikatakan Nabi petik terbalik berasal dari wilayah Nejd. Ketika Rasulullah petik terbalik berdoa, "Ya Allah, berkatilah kami, Syam kami dan Yaman kami." Ketika itu sahabat yang berasal dari kota Nejd berkata, "Doakan juga Nejd kami ya Rasul." Nabi berkata lagi, "Ya Allah, berkatilah kami, Syam kami dan Yaman kami." Kemudian orang yang dari Nejd tadi berkata, "Tolong doakan juga Nejd kami." Nabi menjawab, "Di sana Nejd akan terjadi goncangan, fitnah dan akan muncul tanduk syaitan." Hari Bukhari. Dalam hadits ini dikatakan, goncangan akan muncul dari Nejd, yaitu dari wilayah matahari terbit yang sekarang bernama Riyadh. Perhatikan denah di bawah ini. Dari arah timur Nejd akan muncul goncangan, fitnah dan tanduk setan. Hari Imam Bukhari. Gambar, Najd. Gambar, pasukan Wahabi. Gambar, Ibn Saud and Faisal of Iraq with Zionis on board the Loren in 1949. Ada sebagian orang menganalogikan pertanyaan. Katanya, andaikan Wahabi itu salah, mengapa Allah biarkan mereka menetap di tempat yang sangat mulia, yaitu Ka'bah Baitullah? Konspirasi Ibnu Saud dan Inggris melawan kekhalifahan Turki Utsmani. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin. Pemimpinmu, sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak. Gambar, Ibn Saudi dan Inggris. Benar adalah benar, salah adalah salah. Tugas kami hanya memberitahukannya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Allah berfirman, Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Yunus ayat 100.
Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.